warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Ibu Kepala Sekolah dari Sekolah Bersatu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan limpahnya kepada kita semua karena bisa melaksanakan diseminasi untuk hari ini. Ya. Yang kedua, salawat serta salam kami junjung curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena telah menampakkan segala ilmunya, segala hidayahnya dari Allah kepada kita semua. Untuk selanjutnya kami berdua, yaitu saya selaku CGP Angkatan 10 dari kelas 270 dan Pak Iwan Susanto dan juga Pak Zaki CGP Angkatan 10 dari kelas berapa? 9 yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kami mohon untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pembukaan ikut Pak Iwan tadi. Di sini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yaki dan Pak Iwan karena beliau berdua ini ingin mendiseminasikan apa yang mereka berdua peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul yang pertama di Pak Yaki. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Semoga nanti apa yang dipaparkan dan ditularkan oleh Pak Yaki dan Pak Iwan, ilmunya dapat kita ambil dan kita manfaatkan untuk diterapkan di kelas masing-masing maupun satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk kegiatan diseminasi ini nanti temanya apa ini Pak Iwan? Budaya positif. Budaya positif sekolah. Samping ya Pak Yaki. Nah, segitiga restitusi. Oh, gitu. Berarti mengambil dua topik yang berbeda. Yang pertama segitiga restitusi itu terkait dengan cara menangani siswa ya Pak Yaki ya. Jadi kalau guru ketika ada permasalahan langsung membuat justifikasi baik itu kepada sesama guru maupun kepada murid, itu sebenarnya tidaklah berprinsip pada keadilan karena ada semacam langkah-langkah yang ideal untuk kita bisa menerapkannya melalui segitiga restitusi. Kemudian untuk budaya positif yang akan disampaikan Pak Iwan nanti itu terkait dengan pembiasaan di sekolah ya Pak Iwan. Jadi monggo dilanjutkan, semoga nanti Pak Yagi dan Pak Iwan bisa mengimplementasikan di satuan pendidikannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah disampaikan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Zaki yang tidak hadir. Untuk selanjutnya kita langsung mawon masuk ke diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diseminasi budaya positif, ini opening Mas Zaki, bisa di skip mau. Sebentar lagi. Diseminasi dan penerapan budaya positif untuk
ini kabarnya nggih, langsung mawon ke isi presentasi Pak Zaki. Nah, isi presentasi yang akan dilaksanakan pada hari ini kurang lebih mencakup dari 4 hal. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemahaman, yang ketiga eksplorasi atau nalar kritis atau olah pemahaman gitu. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu refleksi atau kita introspeksi kurang lebih, refleksi diri. Lanjut Pak Zaki. Sebelum diseminasi saya laksanakan, monggo dipersimak atau dilihat ada 3 pertanyaan yang nantinya jenengan bisa coba diangan-angan. Pertama, bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenengan setuju atau bukan? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo dari 3 pertanyaan tersebut, jangan saya kasih waktu kurang lebih 1 menit, nanti bisa dijawab itu setuju atau tidak. Manten nggih Bapak Ibu nggih. Pertanyaan pertama Pak Ibu. Nah, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, sampun. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira panjenengan sedanten iki setuju napa mboten? Boten, boten nggih. Nggih, mungkin saged memberikan alasan Pak Lidai. Nggih. Hukuman dapat mendisiplinkan kita semua ya. Karena anak itu tidak harus diberikan hukuman. Untuk mendisiplinkan anak tidak harus diberikan hukuman. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Karena paksaan, nantinya dia disiplin karena paksaan. Oke. Oke. Terus untuk yang mungkin ada yang lain, tidak ada ya. Iya Pak Zaki. Disiplin itu kan sifat, Oke. karakter. Nah, ketika anak dihukum, dia bisa bertindak sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu guru, tapi itu bukan menjadi karakternya, karena suatu keterpaksaan. Ketika Bapak Ibu gurunya tidak ada, maka dia tidak akan melakukan. Biasanya seperti itu. Nah, berarti intinya ketika dia melakukan disiplin harus ketika diawasi. Ketika tidak ada pengawasan Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya Pak Zaki. Nah, sebelum saya jabarkan lebih lanjut, yang slide nomor 5 bisa dinyalakan dahulu videonya. Ada 2 contoh video dari Nikita Willy dan Led Davis. Mungkin bisa diperhatikan ya. Nah, ini kurang lebih contoh dalam disiplin ya. Dari ini kita Willy atau mulai dari sama-sama mempunyai tujuan yang positif ya. Cuman dalam prosesnya ada perbedaan, di mana Nikita Willy memproseskan dengan yang lemah lembut atau dengan sabar, kalau Damis dengan pakai cara yang instan atau lebih cepat. Nah, kita kembali lagi Pak Zaki ke slide yang keempat. Untuk yang slide keempat tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak, jelas tidak setuju ya. Karena kalau misalkan kita ada yang bisa menimbulkan inovasi ya, menimbulkan motivasi diri sendiri. Jadi kalau hukuman mendisiplinkan anak, oke, kita memberikan hukuman mendisiplinkan anak. Anak tersebut akan disiplin jika kita melihat, jika dilihat oleh kita atau dilihat oleh Bapak Ibu guru. Selebihnya bagaimana? Ketika di luar, mereka akan bertindak seperti biasanya. Nah, terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Kira-kira setuju apa buatan untuk yang poin nomor 2? Nah, setuju ya? Untuk yang poin nomor 2, hukuman dengan hal positif. Ya. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, mungkin ada yang setuju? Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Ada setuju. Kita lanjut ke slide 6. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, kita lanjut ke lagi untuk topik yang pertama, perubahan paradigma. Silakan untuk Bapak Ibu guru menggenggam tangannya erat-erat. Satu tangan saja digenggam ya Bu ya. Digenggam. Terus selanjutnya jenengan cari di samping ke kiri kanan jenengan. Misalkan ini katakan Bu Isti ya, Bu Isti ini tangannya menggenggam. Terus Bu Ainun nanti mencoba untuk membuka paksa tangannya Bu Isti. Ini diibaratkan ini barangnya Bu Isti yang sangat berharga. Monggo bisa dipraktekkan sendiri. Mencoba, saya coba satu gitu. Monggo Bu Isti sama Bu Ainun. Monggo ke depan. Boleh gitu. Minta tolong gitu. Monggo di depan. Yang jadi pemegang tangannya siapa gitu? Pemegang benda berharga. Boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ini jenengan praktek ini benda berharga. Intinya dipaksa oleh Bu Ainun, dipaksa oleh bagaimanapun tidak boleh, karena ini memang benda berharga. Silakan, monggo dialognya. Kalian boleh dialog. Ini perlu dibuka. Nah, kita ya. Boleh kasih tepuk tangan di Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bu Isti sama Bu Ainun. Nah, ketika Bu Isti mempunyai benda berharga atau siapapun manusia yang punya benda berharga, apakah jenengan rela untuk dibuka oleh orang lain? Pastinya tidak. Pastinya tidak, karena ini benda berharga saya. Saya hanya ingin memilikinya sendiri. Saya tidak ingin orang lain ikut memiliki. Otomatis apa? Dari sini salah satu kesimpulan pembelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu apa yang kita olah dalam diri kita, entah itu melalui karakter, entah itu mulai budi pekerti dan lain sebagainya, itu dimulai dari diri kita sendiri. Makanya ada hubungan dengan pertanyaan yang tadi terkait hukuman mendisiplinkan anak. Ketika anak tersebut mempunyai motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, pastinya dia mau dicoba untuk diolah bagaimanapun supaya menjadi tidak disiplin, maka tidak mungkin bisa, karena dia sudah mempunyai keyakinan yang kuat. Beda hal kalau misalkan dia bisa disiplin karena faktor eksternal atau faktor dari luar. Makanya dia bisa disiplin hanya bersifat sementara, tidak bersifat selamanya. Monggo Pak Zaki. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita sebagai Bapak Ibu guru, sebelum mengenal yang namanya kurikulum merdeka, pastinya kita tidak asing dengan ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru mengajar bahwasanya anak-anak itu harus patuh kepada kita sebagai kepada guru. Guru sebagai pusat pembelajaran, kita menerangkan apapun materi yang setiap hari kita sampaikan. Tapi kita tidak sampai berpikir bahwasanya anak-anak tersebut mereka punya keinginan, mereka punya sifat yang bakat alami. Oh, saya ingin belajar dengan metode yang seperti ini. Tapi selama ini kita fokusnya kepada guru ya. Nah, itu
Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat seseorang bahwasannya, oh kamu itu jahat ya, oh kamu ini bersalah karena sudah mencuri. Kita tidak melakukan tindakan dulu, kita tidak melakukan validasi dulu, kita langsung menjudge itu yang kurang baik. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang pastinya baik saya ataupun beberapa guru, mungkin yang poin nomor 4 ini sering kita lakukan ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, entah itu memaksa dalam hal apapun. Kita punya kuasa karena kita menjadi seorang yang dewasa. Ketika ada anak-anak yang misalkan saya dibully sama si A, saya dibully, tapi kita tidak melihat dulu si dia. Guru tahunya bahwa yang dibully ini memang dia nakal, tapi kita tidak melihat dulu bahwasanya ini permasalahannya apa dulu. Itu kita sudah tahu, oh anak ini memang sering biasanya nakal. Kita tidak melihat dulu bahwasanya ini problematikanya apa sebelumnya. Yang mendasari dia berbuat seperti itu apa? Betul nggih, Bapak Ibu? Nggih, lanjut Pak Zaki. Nah, stimulus respon. Stimulus respon. Kita memberikan sebuah dukungan terhadap respon. Ketika kita diajak bicara, pastinya kita juga akan menimpali. Nah, kurang lebih stimulus respon seperti itu nggih. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau misalnya tidak sama bagaimana? Kalau misalkan tidak sama, berarti memang dia pemikirannya salah. Kurang lebih seperti itu. Seharusnya yang benar bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Bahwa dunia ini sangat luas. Kita masing-masing orang punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau di dalam guru penggerak itu ada yang namanya kodrat anak sama kodrat zaman. Kalau kodrat anak itu kita masing-masing individu punya sifat sendiri, punya bakat sendiri, tidak ada pada orang lain. Itu kodrat anak. Tapi kalau kodrat zaman ini pengaruh dari lingkungan eksternal. Anak tersebut bisa berkembang karena adanya faktor dari luar. Dia bisa katakan, oh dari lahir, oh dia bisa katakan bisa bermain musik, padahal orang ayah atau ibunya itu orang akademik misalkan. Nah itu kan berarti faktor dari luar. Dia bisa karena ada dilatih. Itu termasuk kodrat zaman. Kurang lebih itu nggih. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selalu kita kita bahas gitu. Bahwasanya selalu yang namanya perbuatan buruk itu identik dengan kesalahan. Seharusnya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Orang atau anak SD sekalipun ketika dia berbuat salah, dia pastinya punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Entah itu tujuannya hanya sekedar iseng, atau dia memang gabut, atau tidak ada kegiatan apapun. Tetap yang namanya memiliki tujuan, meskipun itu salah. Tapi tetap semua manusia, baik itu melakukan positif ataupun negatif kegiatannya, tetap dia punya tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Salah satu contoh yang sudah kita praktekkan di depan yaitu cara menggenggam tangan. Yang bisa mengontrol dari tangannya Bu Listi siapa? Hanya Bu Listi sendiri. Bu Ainun mau bagaimanapun ngeroyok tangannya Bu Listi, ketika benda berharganya Bu Listi ini tetap dipegang, maka sampai kapanpun Bu Ainun tidak akan bisa. Nah itu ya. Terus yang nomor 4, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti Bu Ainun tadi, dia berusaha untuk memaksa bagaimanapun caranya tangan yang dipegang oleh Bu Listi ini bisa terbuka. Tapi apalah daya,
tetap tidak bisa. Yang bisa mengendalikan hanya Bu Isti sendiri. Nomor 5, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kurang benar. Yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada saat kita seperti tadi, misalkan Bu Ainun atau Bu Isti ketika melakukan pemaksaan membujuk seperti apapun supaya tangannya terbuka, tetap tidak bisa. Tapi kemungkinan bisa kalau misalkan Bu Isti ini tadi dirayu, dikasih kata-kata lembut, terus kita memberikan pengarahan pada Bu Isti, Bu Ainun kasih tahu, oh ini benda berharga ini kayaknya bagusnya seperti ini. Mungkin bisa jadi untuk Bu Isti sendiri akan membuka benda berharganya tersebut. Yang terakhir, model berpikir yang memang salah atau menang salah. Model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini kita ditujukan kepada hal yang positif. Jadi untuk model berpikir menang salah, kadang ketika kita memberikan sebuah respon itu ada dua hal kemungkinan yang akan kita dapat. Satu, hal yang positif, atau dua hal yang negatif. Bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Tapi seandainya teori kontrol ini yang terakhir kita pegang, yaitu model berpikir menang-menang. Kita mempunyai pola pikir bahwasanya apa yang kita perbuat itu tidak akan salah. Kita seyoyonya untuk teori kontrol ini, model berpikir menang-menang, kita sebelum berpikir yang paling akhir, kita punya pemikiran positif bahwasanya kita pasti tidak akan melakukan perbuatan yang jelek, pasti ada sebuah hal yang positif, tapi dengan catatan pastinya ada penjelasan. Lanjut Pak Zaki. Nah, pertanyaan yang tadi terkait drama sama Bu Ainun sama Bu Isti, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri sendiri. Betul, bukan orang lain. Lanjut Pak Zaki. Disiplin positif. Ini teori William dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Mau bagaimanapun jenengan, kalau jenengan punya motivasi intrinsik dalam diri yang kuat, mau digoda seberapa apapun besarnya itu tidak akan bisa digoyahkan oleh orang lain. Selanjutnya, mana disiplin. Untuk mana disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi sesuatu yang seseorang inginkan berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita hargai. Lanjut Pak Zaki. Yang paling atas. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif ataupun negatif, semuanya pasti ada tujuannya. Teori motivasi. Nah, ini yang tadi sudah saya gambarkan di Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri. Satu, untuk menghindari hukuman. Katakan, siswa itu suka membuli, terus kita sebagai guru, kok rame aja kok senang aja, belagai, terus mana gosanya mana, tahu kok sama Melayu gitu. Nah, dia pasti akan melakukan hukuman tersebut. Tapi alhasil mereka tidak mengulangi lagi ketika anak tersebut saya ketahui. Tapi apabila saya tidak ada posisi di sekolah, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berbuat hal yang sama. Terus selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang terkait penghargaan. Penghargaan bisa bermakna konotasi positif, bisa juga berkonotasi negatif. Ini yang sering kadang kita praktekkan. Misal kita ingin melakukan katakan matematika, pakai 4 sama dengan 16, siapa yang bisa? Silakan ngaco duluan, anak tersebut bisa 16. Tapi sebelum kita ngasih itu dulu, kita kasih perkalian yang sulit, tapi kita kasih imbalan.
rek sing gelem ngaco tak kei duit 50.000. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang ngaco. Tapi ketika kita tidak mengeluarkan uang tersebut, bisa jadi dalam satu kelas itu tidak akan ada yang berlomba untuk menjawab. Jadi itu adalah teori yang bisa bermakna konotasi positif dan negatif. Dia akhirnya bisa memunculkan motivasi dalam diri karena faktor dari luar. Oh, berboleh duit. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan berusaha untuk mendapatkan uang tersebut. Ketika tidak ada uangnya, maka impulsif ya. Maka tidak akan mungkin dia akan ngaco. Terus selanjutnya untuk motivasi intrinsik, untuk menghargai diri sendiri. Semisal begini, kita dalam kurikulum Merdeka salah satunya di apa ya? Kita dituntut supaya pembelajaran itu berpusat pada murid, betul gitu. Nah tujuannya itu apa? Tujuannya kalau berpusat pada murid itu motivasi intrinsiknya biar muncul. Dia belajar karena disuruh gurunya. Dia belajar tidak karena disuruh orang tuanya. Dia punya motivasi diri sendiri. Oh, saya ingin belajar. Aku cek pinter. Iya caranya ya. Oh, aku tak tahu apa. Maka dari itu kita sebagai guru untuk motivasi intrinsiknya murid ini yang perlu kita tekankan dalam khususnya dalam kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya ini yang nah, untuk cara-caranya ini untuk cara-cara posisi kontrol yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Ada 5 posisi kontrol di Bapak Ibu. Yang pertama yang sering kita lakukan yaitu posisi penghukum. Sering ini. Kalau misalnya terlalu wablek itu pasti jadi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, nanti membuat merasa bersalah ada video dari studi kasus saya. Nanti mau pada akhir video. Terus ketiga apa lagi? Ketiga, nah ini yang kita kadang praktekkan. Kita menjadi guru ini sebagai seorang teman bagi murid. Ini yang sering. Semisal kalau murid itu gini, kalau kita menjadi guru sebagai teman, Pak Iman ini pulang dulu di seneni sampai ibu kepala sekolah. Makanya sama ibu dari PR Pak Iman itu contohnya sebagai teman. Kalau pemantau ini yang katakan guru dia tidak ngomong apapun ya. Kalaupun ngomong hanya singkat padat dan jelas. Tapi ketika ada muridnya yang lagi kasarnya gitu, dia hanya memantau. Cuman dilihat terus dia membuat catatan analisisnya. Oh, anak ini seperti ini. Dia tidak ngomong. Terus yang kelima, manajer. Nah, ini manajer kurang lebih kita sebagai pendidik dituntut kalau posisi manajer kita bisa memposisikan anak tersebut ketika melakukan kesalahan memunculkan motivasi intrinsik gitu deh. Jadi kita nggak sampai membuat mereka itu menghukum, enggak. Oh, kamu ini jaga. Kita bisa membuat kata-kata seperti ini misalnya. Apakah kamu melakukan perbuatan ini salah atau betul? Pertama. Kedua, apakah kamu melakukan perbuatan seperti ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas kita itu apa? Tidak boleh ramai Pak pada saat pembelajaran. Kamu sudah tahu ya? Berarti itu termasuk salah apa betul? Salah. Nah, terus untuk tujuan kamu selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Sama kayak penabung, seperti salah. Nah, itu kita ketika guru menjadi posisi manajer. Kebanyakan dari kita mungkin mayoritas ada yang sebagai penghukum, anak langsung dijudge salah. Itu gitu. Terus selanjutnya Pak Jadi yang sebelah ini Pak Jadi. Nah, ini
kebutuhan dasar manusia ya. Ini gitu. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Manusia dimanapun berada pasti kepengen punya ini gitu. Penguasaan. Oh, aku pengen punya kebebasan. Aku pengen dominan di sakarku. Terus selanjutnya kesenangan. Kita manusia intinya kepengen senang gitu, butuh gitu. Kita tidak ingin sedih gitu. Pastinya ingin senang terus gitu. Terus kasih sayang dan rasa diterima, terutama diterima di wilayah sosial. Kita dimanapun berada pasti ingin kita dikasih sayang, diberi kasih sayang. Kita merasa diterima di dalam lingkungan sosial kita. Itu gitu. Nah, kita lanjut lagi untuk slide selanjutnya. Nah, disiplin sendiri. Dari tadi kita membahas disiplin gitu. Disiplin itu dari bahasa apa sih kira-kira? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita khususnya di Indonesia, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Jadi sudah agak berbeda maknanya disiplin tersebut. Oh, anak ini harus patuh untuk melakukan aturan yang sudah disepakati. Padahal tidak seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Secara ringkasnya, kita disiplin karena terpaksa, bukan karena motivasi dalam diri. Aku budal sekolah semisal balik balik budal sekolah seperti itu. Misalnya, ayo aku tak budal keri-keri ae. Aku tak budal keri-keri ngenteni berisik. Tapi kita tidak mempunyai motivasi dalam diri. Oh, iki arah-arah iki jam itu wis mulai pelajaran. Aku ini tak budal dhisik. Ngesakno arah-arah nek kandang diulang. Kurang lebih seperti itu nggih, Mas Zaki. Pun lanjut Mas Zaki. Nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai di setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang pada saat ini yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sering digaungkan oleh Pak Nadiem ada 6 hal. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. Bernalar kritis itu bagaimana? Siswa ini cerdas nih. Siswa ini kita tujukan supaya dia ini punya nalar kritis. Sama itu pinter-pinter. Dia pinter dalam sesuai bidang yang dia kuasai. Yang keempat, berkebinakaan global. Ini yang saat ini menjadi masalah. Banyak kasus gara-gara belum bisa terrealisasinya berkebinakaan global. Pak, contohnya apa? Contohnya perbedaan suku, ras, agama. Itu gitu. Atau dalam tanda kutip yang sekarang ini gitu. Misalkan si dia agamanya Kristen, oh ini agamanya Islam. Itu artinya terjadi yang namanya permusuhan. Oh, agamanya nggak bodoh. Nah, itu tidak mewujudkan yang namanya berkebinakaan global. Terus yang selanjutnya bergotong royong dan terakhir yaitu kreatif. Oke, lanjut Mas Egi. Hukuman dan penghargaan dari motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
Kita lanjut Pak Zaki. Nah, kita lanjut untuk manusia, ya, kembali ke manusia, baik itu siapapun. Kita punya motivasi eksternal dan motivasi internal untuk berbuat menjadi lebih baik. Motivasi eksternal ini seperti yang slide tadi yang sudah dijelaskan, ya, cuma ini diperdetail lagi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, piye carane aku iki ben gak oleh salah. Piye ben carane aku gak dihukum, piye? Oh nek ben ketok Pak Iwan aku tak etok salim. Aku tak gawe seragam, tak lebokno. Tapi nek Pak Iwan gak enek, aku tak tokno maneh. Nah, ini motivasi eksternal. Bagus, tapi tidak bersifat selamanya. Selanjutnya sama motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau tadi hukuman, yang kedua imbalan. Pak Iwan rek cek iso jawab pertanyaan ini. Seneng aku dengan Pak Iwan. Kenapa? Soalnya nek dengan Pak Iwan iso jawab pertanyaan dikek duwe. Oh, tapi aku gak seneng nek diulang Pak Iko. Lah apa? Nek misalnya kayak pertanyaan gak tahu dikek duwe. Nah, itu kan otomatis motivasi eksternal. Dia bisa maju karena motivasi dari luar. Harusnya bagaimana? Nah, ini tujuan disiplin positif yaitu membuat yang namanya motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh dalam pembelajaran. Aku ini pelajari Pak Iwan ya senang, pelajari Pak Iko ya senang. Tapi piye carane aku iki iso, aku iki niate sekolah. Piye carane cek iso. Aku gak masalah, masuk dikai duwe, masuk gak dikai duwe. Tetap seperti niatku belajar. Nah, ini yang kita bangun dalam disiplin positif. Lanjut Pak Jaki. Nah, merdeka menurut I. Hajar Dewantara. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti tadi, memerintah diri sendiri. Bu Wisti memerintah tangan bergemo, dibuka buahin model koyok piye. Wes aja gelem, mbok basio dikei kasih sayang kok boyno ora usah dibuka. Karena Bu Isti di sini bisa memerintah dirinya sendiri. Ini Andi Hajar Dewantara. Lanjut Pak Sadi. Apa itu restitusi? Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya restitusi ini yaitu cara bagaimana anak tersebut ketika ada masalah bisa menyelesaikannya, dengan catatan kita mendampinginya sebagai guru ataupun sebagai orang yang lebih tua. Lanjut Pak Jadi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kita bersifat menawarkan, bukan bersifat paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, intinya semua sama. Restitusi yaitu mengembalikan apa yang seharusnya dilakukan dengan benar. Lanjut Pak Zaki. Keyakinan kelas. Lanjut Pak Zaki. Monggo, ini ada satu pertanyaan, mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa menjawab. Di sekolahan pastinya Bapak Ibu wali murid sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelas. Nah, kalau di dalam kurikulum merdeka ada yang
lagi, yaitu yang namanya keyakinan kelas. Mungkin ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu seperti apa? Iya, tahu ya. Kita lanjut Pak Zaki. Nah, ini kita sebelum saya jelaskan secara rinci apa itu keyakinan kelas, kita coba menelaah dari masalah yang kita lihat di dalam ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? 3. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, memberikan nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibutuhkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut lagi. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, inilah perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas. Dari sisi kata-katanya sudah berbeda. Kalau kesepakatan kelas, semisal gini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau dalam keyakinan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Pun kita coba, ini panjenengan pilih nih, kesepakatan kelas sama keyakinan kelas. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan, itu termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya kalau masuk keyakinan kelas bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya, tidak ada kata dilarang. Jadi kata-kata tersebut yaitu memunculkan motivasi dari diri sendiri. Kalau kita misalkan berbunyi dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kan yang berbunyi gurunya. Otomatis dia membaca dilarang membuang sampah. Oh, Pak Iwan nulis dilarang, berarti nggak boleh. Tapi kalau kita menuliskan di dalam keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya, kita tidak harus mewajibkan mereka, tapi mereka akan memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Misal lagi contoh, dilarang gaduh saat jam pembelajaran. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan. Harusnya kalau keyakinan kelas, tertib. Masuk tertib, duduk dengan tenang, mendengarkan pembelajaran. Terus dulu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada perbedaan yang namanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kita lanjut. Berarti kita flashback kembali lagi. Untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, selama ini guru kan pastinya membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas itu bagus, hanya saja pada kesepakatan kelas ini lebih dominan menumbuhkan motivasi ekstrinsik dari anak. Dia akan bersifat disiplin jika ada yang mengawasi. Tapi beda halnya dengan keyakinan kelas. Kita tidak menuntut anak, kita hanya bersifat menyadarkan mereka, memberitahu mereka bahwasanya, nah ini loh sampean sing bener iku ini, sing ini ki yo kurang pas. Jadi sifatnya kita untuk yang keyakinan kelas memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Betul, menumbuhkan kesadaran sendiri. Tersebut berarti
Jadi kurang lebih itu ya. Enaknya apa sih kok keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? Kalau misalkan keyakinan kelas, enaknya kita setiap hari misalkan ada kata-kata berangkat tepat waktu, ada keyakinan kelas. Semisal dia sudah telat misalkan. Terus kita duduk, kita tanya, sama tadi berangkat telat ya Pak? Iya Pak. Nah, sama keyakinan kelasnya di sini apa? Sama ingat nopo boten? Ingat Pak, nopo? Datang tepat waktu. Sama niki mang tepat waktu nopo boten? Boten ya Pak, kula telat. Salah nopo bener? Salah. Sama ngerti yo nek salah yo. Nah, oh nggih Pak. Nah, terus sama ben piye? Oh nggih Pak, kula tak itu berangkat tepat waktu lagi. Tapi kalau misalkan itu kesepakatan kelas harus disiplin tepat waktu misalkan, otomatis dia kan oke Pak, kula telat. Oke Pak, aja dengan ngeken disiplin ya. Gitu. Jadi yang nantinya bisa disetelahkan faktor dari luar. Ini pendalaman kelas. Nah, ini kurang lebih ada hubungannya dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, di sini kata-kata hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang yang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini ada tabel, kita pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai 3 sifat yang ada di layar tersebut. Oke, lanjut dulu lah. Nah, hormat. Hormat ini kita bagi menjadi tabel gigi. Ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, di sini misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini ya bersama. Terima kasih, tolong. Permisi. Saya pinjami, nanti akan segera saya kembalikan. Kita dengarkan. Untuk yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbakti. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Lanjut lagi. Ini yang dalam dunia pendidikan, ya, seperti contoh, ini yang bagian hormat kurang ke atas. Nah, hormat seperti contoh, datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Maksudnya seperti ini. Oh, di sini ada kata-kata datang tepat waktu, keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Berarti dalam kalimat tersebut konotasinya anak tersebut tidak pernah datang terlambat. Jadi dia disiplin. Oh, berarti pengertian keyakinan kelas datang tepat waktu itu artinya oh berarti tulisannya keyakinan kelas berarti oh aku ini gak tahu bukan telat. Itu ya. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Keyakinan kelas yang kedua tidak mungkin bisa diartikan ta'ajub kepada teman dan guru. Menyapa teman, oh berarti hari ini blater, oh hari ini gak coba kan kancane. Nah, ngerti. Tapi kata-kata tersebut sifatnya tidak memaksa. Makanya dalam kata-kata tersebut bisa memunculkan motivasi dalam diri. Ngerti. Lanjut Pak Jari, bekerja. Lanjut slide lanjut.
Nah, itu aja. Nah, ini sekedar ini itu aja. Oke, aku di mana? Agak ke atas aja. Nah, gitu. Di sini yaitu keyakinan kelas dan peraturan. Peraturan itu yang sudah disediakan oleh sekolah gitu, atau kita kesepakatan kelas juga bisa diartikan sebagai peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, apa yang ingin ditanam oleh guru tersebut pada kata-kata berikut supaya menciptakan perasaan apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti artinya apa? Kurang lebih apa? Di disiplin gitu. Oh, berarti mengembalikan buku ke tempatnya. Oh, mari nyelang terus dibalikkan nang panggung mana? Berarti faktornya disiplin gitu, keamanan. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelas yang ingin ditanam oleh guru tersebut apa kira-kira? Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh, berarti 15 menit ini jam itu kurang seberapa kudu sudah pelan. Nah, disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ada kata-kata dilarang. Berarti nah, kita lihat ya, nanti habis slide ini ya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, gunakan masker. Oh, kena penyakit apa? Kesehatan gitu. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ingin mendidik anak tersebut sebagai anak yang nantinya bertanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sama menghormati dia. Dilarang melakukan kekerasan. Ini memunculkan sifat keselamatan supaya bisa menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Sama, intinya tentang kesehatan. Yang terakhir Pak Zaki langsung. Nah, gunakan masker ya. Intinya kita ingin memunculkan bahwasannya supaya anak itu menjaga kesehatan. Lanjut Pak Zaki. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Hukuman bisa kita memberikan hukuman, motivasi ekstrinsik. Kita memberikan penghargaan juga motivasi ekstrinsik. Penghargaan itu bisa bernilai konotasi positif atau negatif. Nah, ini game. Langsung lanjut lagi. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka kita tidak mengenal yang namanya hukuman, tapi konsekuensi. Perbedaannya apa? Hukuman itu bersifat sementara. Kalau konsekuensi sifatnya jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa persoalan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Niki menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Alar ini diutus tulis, saya tidak akan mengulangi lagi. Hukuman atau konsekuensi menurut Anda? Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Lari ini buat tidak masker, diutus push up. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana apa konsekuensi? Sama kan, sepatu. Wes sedino belum nggak usah ada sepatu. Bagaimana apa konsekuensi?
hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa jadi konsekuensi, bisa jadi hukuman. Nah, kayaknya apa Pak Zaki kok bisa jadi 2 macam jawabannya? Mungkin akan menjadi sebuah konsekuensi kalau itu merupakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Dan terlambat 10 menit lari mengelilingi Iya. lapangan basket misalnya seperti itu. Oke, kita lihat jawabannya gitu. Lanjut. Nah, ini gitu. Lari tadi hukuman betul Bapak Ibu, ini juga betul. Yang terakhir ini yang jawaban soal pengecoh. Kenapa kok konsekuensi untuk jawaban dari Pak Zaki tersebut itu bisa jadi kesepakatan kelas. Tapi jawaban yang paling benar sebenarnya lari termasuk dalam pelajaran PJOK. Makanya disebut di sini konsekuensi. Beda cerita kalau misalkan Bu Naila ngajar dunia sama gara-gara PR mulai berarti itu termasuk hukuman. Nanti gini, kurang lebih seperti itu. Semisal kita lanjut. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi menurut dialek dosen. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini harus sifatnya wajib. Oh, hukuman ini harus terlaksanakan. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit. Bisa itu fisiknya, bisa itu mentalnya dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Oh, tiba-tiba aku gimana mari tak coret-coret di kertas konco kowe. Aku ngesakno oh ini tak ganti kertas. Berarti kan menumbuhkan kedisiplinan dalam diri. Tanggung jawabnya dia mulai muncul. Konsep diri yang buruk itu akibat dari adanya hukuman. Kalau konsekuensi dia akan memunculkan sifat-sifat positif. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, aku nenek Pak Iwan anu ae itu tak rubono, cegah kena hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Seperti pada keyakinan kelas tadi, semisal memakai seragam sekolah lengkap, tidak ada tulisan wajib memakai seragam sekolah lengkap, hanya selang kata wajib itu nanti berbeda konotasi artinya. Yang terakhir, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Nanti kita lanjut lagi. Lanjut lagi mau. Kebutuhan dasar manusia, saya lanjut. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia dapat ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kita lanjut posisi kontrol. Lanjut lagi. Yang ini. Nah, ini kita sebagai guru jenengan bisa menganalisis sendiri-sendiri ya. Kita sebagai guru ini selama ini model guru yang seperti apa? Contoh di sini ada guru penghukum, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Cara itu biasanya buat. Nah, itu termasuk penghukum. Kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini, monggo jenengan bisa introspeksi kira-kira jenengan berada di posisi yang mana. Tidak perlu disebutkan karena itu nantinya buat referensi jenengan ke depannya. Mungkin aku ini jadi guru yang sing apik ku piye. Nah, di sini kita jabarkan di sini. Penghukum ada ini, terus membuat orang merasa bersalah. Nah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu kalau nyapu kelas itu yang bersih. Seharusnya kamu kalau buang sampah itu di tempatnya, seharusnya dan seharusnya. Ibu kecewa kamu melakukan hal seperti itu. Akhirnya apa? Lari-lari di sana, di nonton nak mesti langsung kok begini ini, nanti di teman. Nah,
Nah ini tadi yang sudah saya kasih contoh ya. Ayolah lakukan demi ibu. Ingat ibu tidak pernah membantu. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau. Di sini pemantau semisal contoh gitu, saya katakan ada anak yang berbuat dablek, kita melihat dulu. Atau dia bertengkar, kita biarkan dulu, kita cuma melihat. Setelah dia capek, anak bertengkar kan pasti capek dengan sendirinya lama-kelamaan ya. Nanti kita tanya, menurut kamu peraturannya di sini apa? Bertengkar Pak, itu salah atau benar? Itu gitu. Jadi ada sesi pertanyaan, tidak langsung anak tersebut dilerai, tapi diawasi dulu. Manajer, nah manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Kita lanjut Pak Jaki. Niki monggo dipun jawab Bapak Ibu dari 5 posisi guru tadi, kira-kira dalam kalimat ini ada di posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk yang mana? Masuk penghukum, atau merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Monggo. Yang pertama, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi Pak Iwan. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pada pelajaran hari ini? Manajer. Kita lihat habis ini jawaban ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir dalam pekerjaan. Masalah. Kita lihat ya. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menjustis dia nih, bahwasanya anak itu salah terus. Nah, yang ketiga benar teman, yang keempat tadi mendapatkan stiker itu pemantau nih. Dipancing anak ini, sama umum gelem menerima stiker bintang kok gelem melakukannya apa enggak? Dipancing dia itu, makanya dia gurunya itu mancing. Terus dia melakukan apa? Gurunya memantau. Maksudnya seperti itu. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu ya. Intinya kalau manajer, guru memposisikan diri, masalah itu dari anak, kita tawarkan kepada anak. Seharusnya masalah ini kamu selesaikan dengan cara seperti apa? Maka lanjut Pak Zaki. Segitiga restitusi lah. Langsung kasus mawon. Nggih, langsung kasus video iki, Pak. Niki ampun diguyu nggih, soalnya videone angger gambar. Dari awal. Ini videonya. Kasus pertama, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Perlu sama nggak Mas? Sama nggak? Boleh.
namanya itu. Contoh kasus kedua pembulian. Kasusnya hanya uang saku tapi ada namanya enggak berapa. Terus dia dikatakan sampun Bapak Ibu langsung refleksi. Oke. Itu tadi contoh yang saya buat untuk laporan kemarin untuk guru penggerak.
Jadi tadi contoh video saya memposisikan diri sebagai manajer, bagaimana cara menangani masalah yang ada di sekolah. Kita mendapatkan sebuah masalah dari anak-anak, kita mendapatkan masalah, lalu kita tawarkan kepada anak-anak. Masalah ini yang harusnya dibicarakan ini seperti apa? Kita kembalikan lagi. Kita buat mereka mempunyai motivasi dalam diri. Refleksi monggo dari Bapak Ibu, mungkin refleksi dari sini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira dari diseminasi selama kurang 30 menit ini, mungkin ada yang mau memberikan sebuah pesan-pesan terkait jawaban dari refleksi diseminasi berikut. Mungkin, oke. Kira-kira untuk nomor 2, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini untuk Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajarannya ke depannya terkait budaya positif nantinya bisa kita praktekkan di sekolah. Kira-kira yang jangan tangkap dari tadi paparan diseminasi tadi. Oh, mungkin tidak lagi di posisi menghukum. Ya, Oke. bisa dibaikkan. Kalau ini berarti dia tidak baik. Dia lihat dari yang manajer apa lewat. Oh, kamu ya. Jadi intinya kita belajar supaya jadi guru tidak menjadi di posisi menghukum lagi. Kita bisa menjadi lebih baik, entah itu posisi teman atau manajer. Iya. Terus ini kita langsung ke poin nomor 4 gitu. Saya akan menjadi among itu maksudnya kita ini yang anak-anak ngomong istilahnya. Kita ini yang menjadi anak-anak di sekolah itu namanya among gitu. Setelah mengikuti modul ini, apa yang akan jenengan rencanakan di lembaga pendidikan? Mungkin dari Bapak Ibu guru kira-kira punya setelah diseminasi ini saya jadi tahu bahwasanya kedepannya nanti saya akan seperti ini. Mungkin ada yang berkenan untuk memberikan sebuah jawaban. Monggo. Ini mungkin boleh. Lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh, ngapunten, mungkin paparan yang sangat panjang ya. Oke. Kesimpulan saja. Jadi intinya dari apa yang disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Iwan tadi secara keseluruhan intinya itu membangun pengalaman baru dan ilmu baru bagi kita, bahwa apa yang selama ini kita implementasikan, kita praktek pada peserta didik itu ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita benahi. Masuk dalam budaya positif yang biasanya setahu kita itu kan hanya untuk menanamkan kedisiplinan pada anak-anak itu kan menempatkan mereka di posisi sebagai mereka merasa bersalah begitu. Kemudian di sini kita tahu bahwa yang paling ideal dari beberapa pilihan itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi membangun kesadaran diri peserta didik, bukan melalui hukuman-hukuman. Memang yang selama ini kita terapkan di kelas itu kan kesepakatan kelas. Memang judulnya adalah kesepakatan kelas. Dengan diawali kata dilarang, tidak boleh dan lain sebagainya. Nah itu mereka akan melakukan atau mematuhi aturan-aturan itu bukan berdasarkan kesadaran dirinya, hanya untuk menghindari hukuman. Jadi itu tidak akan berlangsung lama. Yang long lasting yang akan tertanam di diri anak-anak selamanya itu adalah ketika mereka menyadari dari diri sendiri bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi kita percuma kalau memberikan punishment, memberikan hukuman, memberikan larangan kepada anak-anak itu hanya bisa mereka taati sesaat, tidak akan berlaku selamanya. Nah inilah fungsinya Pak Iwan tadi memberikan pemahaman bagaimana kita
membangun budaya positif di sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Iwan, banyak sekali ilmu yang bermanfaat sekali tentunya untuk teman-teman di Sukoi Bersatu. Semoga bisa diterapkan teman-teman semua Pak Iwan. Terima kasih banyak dari saya. Terima kasih untuk dari Bu Hani. Untuk kurang lebihnya paparan yang sudah saya sampaikan hanya seperti ini. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Bila ada